Doa ya. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami kasihi, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang selalu ada. Oh Tuhan, berkatilah pembaca malam ini, meskipun kami tahu beberapa ayat, catatan kaki, semoga semakin membuat kami menyadari pentingnya firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya jiwa kami, roh kami, tubuh kami, seluruhnya boleh terpelihara sempurna. Kami syukur Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Kita baca 2 ayat ini, lalu kita akan baca bergantian ya, catatan kakinya ya. Oke, baik, begini aja. Kita akan baca subpoinnya, lalu kita yang laki-laki, kita akan baca ayat yang ke-5, lalu yang perempuan akan baca ayat yang ke-6, gitu ya. Oke, jadi kita baca demikian. Baik, syarat persekutuan ilahi. 1, mengakui dosa-dosa kita. 5. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Oke ya, jadi demikian tadi yang ayat 5 dibaca yang laki-laki, ayat 6 oleh yang perempuan. Ya, jadi 2 ayat ini banyak maknanya ya. Kita lihat di dalam catatan kaki. Kita akan baca secara bergantian juga ya. Oke. Dimulai dari 5 catatan kaki 1 dan seterusnya ya. Baik. Mulai dari saya. Sebagai tambahan kepada 3 hal utama itu, hayat, persekutuan, dan sukacita yang disajikan dalam ayat-ayat sebelumnya, suatu berita yang lebih lanjut yang didengar oleh rasul-rasul dari Tuhan adalah menyampaikan kepada kaum beriman bahwa Allah adalah terang. 5:2 Allah. Dalam ayat sebelumnya, Bapa dan Anak disebutkan dengan jelas, dan Roh itu tersirat dalam persekutuan hayat kekal. Di sini Allah disebutkan untuk kali pertama dalam surat ini, dan Dia disebutkan sebagai Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh itu. Allah ini, seperti yang diwahyukan dalam terang Injil, adalah terang. Berita yang didengar oleh Yohanes dan murid-murid bermula sudah pasti adalah perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus dalam Dia adalah terang, namun di sini Yohanes mengatakan bahwa berita itu ialah Allah adalah terang. Ya, selesaikan. Oke. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, menyeratkan Yesus Trinitas ilahi ya. Si Tuhan. Baik. Lanjutkan Herlin membaca mengenai terang ini. 5:3 terang, ungkapan-ungkapan seperti Allah adalah kasih dalam dan Allah itu roh dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 tidak dipakai dalam arti kiasan, melainkan dalam arti sebagai predikat untuk menyatakan dan melukiskan hakiki Allah. Amin. Dalam hakikinya, Allah itu roh, kasih, dan terang. Roh menunjukkan hakiki persona Allah. Kasih menunjukkan hakiki esens Allah. Dan terang menunjukkan hakiki ekspresi Allah. Amin. Kasih dan terang berhubungan dengan Allah yang adalah hayat.
Hayat ini berasal dari roh itu. Sebenarnya Allah, roh, dan hayat adalah satu. Allah itu roh dan roh itu hayat. Dalam hayat sedemikian ini ada kasih dan terang. Ketika ya. Ya. Ketika kasih ilahi ternyata kepada kita, kasih itu menjadi kasih karunia. Ketika terang ilahi menyinari kita, terang itu menjadi kebenaran. Injil Yohanes mewahyukan bahwa Tuhan Yesus membawakan kasih karunia dan kebenaran kepada kita, supaya kita bisa memiliki hayat ilahi. Surat Yohanes menyingkapkan bahwa persekutuan hayat ilahi membawa kita kepada sumber kasih karunia dan kebenaran, yaitu kasih ilahi dan terang ilahi. Amin. Surat Yohanes adalah kelanjutan dari Injilnya. Dalam Injil Yohanes, Allah dalam anak datang kepada kita sebagai kasih karunia dan kebenaran, agar kita bisa menjadi anak-anaknya. Dalam surat Yohanes, kita anak-anak Allah, dalam persekutuan hayat Bapa pergi kepada Bapa untuk berbagian dalam kasih-Nya dan terang-Nya. Injil Yohanes menunjukkan bahwa Allah pergi ke pelataran luar untuk memenuhi keperluan kita di mezbah. Surat-surat Yohanes menunjukkan bahwa kita masuk ke dalam tempat Maha Kudus untuk mengontak Dia pada tabut. Ini adalah pengalaman yang lebih lanjut dan lebih dalam atas hayat ilahi. Setelah menerima hayat ilahi melalui percaya ke dalam anak dalam Injil Yohanes, kita harus maju terus untuk menikmati hayat ini melalui persekutuan hayat dalam surat-surat Yohanes. Seluruh suratnya menyingkapkan satu hal ini kepada kita, yaitu menikmati hayat ini melalui tinggal dalam persekutuan hayat ilahi. Amin. Oke, Tuhan ya. Jadi nanti kita akan bahas. Kita akan lanjut. Kegelapan sebagaimana terang adalah hakiki Allah dalam ekspresinya. Kegelapan adalah hakiki iblis dalam perbuatannya yang jahat. Syukur kepada Allah, Dia telah menyelamatkan kita dari kegelapan iblis ke dalam terang ilahi. Terang ilahi adalah hayat ilahi dalam anak yang bergerak dalam kita. Terang ini menyinari kegelapan dalam diri kita, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Amin. Ketika kita mengikuti terang ini, kita sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mengikuti konteks. Menurut konteksnya, kegelapan ini adalah kegelapan dosa. Oke. Yang sebelumnya boleh lanjutkan dari Time ya. Amin. 61. Mempunyai. Beroleh persekutuan dengan Allah berarti melakukan kontak yang hidup dan akrab dengan Dia dalam aliran hayat ilahi berdasarkan urapan roh itu dalam roh kita. Amin. Ini menjaga kita dalam partisipasi dan kenikmatan atas terang ilahi dan kasih ilahi. Amin. Oke, jadi kita lanjut ke hidup ya. Hidup mengacu kepada perilaku umum dalam hidup kita, yaitu hidup, bekerja, dan bertindak. Begitu pula dalam ayat berikutnya. Oke. Silakan Dedi. Lihat catatan 16.1 dan dalam Galatia 5. Hidup dalam kegelapan, yaitu terbiasa hidup dalam kegelapan, adalah hidup, bekerja, dan bertindak dalam hakiki perbuatan jahat iblis. Menurut 2 ayat 1, hidup dalam kegelapan sama dengan berbuat dosa, 3 ayat 4 dan 8. Oke. Oke, berdusta ya. Ya. Dusta berasal dari iblis. Ia adalah bapa pendusta. Kegelapan setani berlawanan dengan terang ilahi, dan dusta setani berlawanan dengan kebenaran ilahi.
Sebagaimana kebenaran ilahi adalah ekspresi dari terang ilahi, maka dusta setani adalah ekspresi kegelapan setani. Jika kita berkata bahwa kita beroleh persekutuan dengan Allah, Allah yang adalah terang, tetapi kita hidup dalam kegelapan, itu berarti kita berdusta dalam ekspresi kegelapan setani dan tidak melakukan kebenaran dalam ekspresi terang ilahi. Ayat ini menyuntikkan kita terhadap ajaran bidah dari kaum antinomi yang mengajarkan bahwa seseorang bebas dari batasan hukum moral dan mengatakan bahwa seseorang dapat hidup dalam dosa dan pada saat yang sama beroleh persekutuan dengan Allah. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi nanti yang lain teman-teman boleh baca sendiri karena waktu. Jadi perkara yang terakhir mengenai dusta ini ya adalah kita perlu hati-hati ya. Jadi memang kita bagaimana adanya pengajaran lain ya atau bidah bahwa banyak orang itu bisa berbuat sesukanya ya, tapi ya dia tetap dapat hidup gitu ya. Meskipun dia dalam dosa, meskipun dia memiliki banyak hal yang bukan Allah, dia bisa tetap hidup ya. Nah, maka kita lihat lagi dari ayat 5 dan 6-nya tadi ya. Saya hanya buka dulu sedikit, nanti teman-teman jika ada yang mau dibagikan silahkan, yang mau ditanyakan juga boleh. Ya, katakan di sini adalah ini berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Nah ini penting ya, dari Dia kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ini juga harus digarisbawahi ya kitab kita masing-masing. Dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita punya persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Nah, di singkat aja, sebenarnya ini adalah perkara yang sangat lumrah bagi kaum biasa ya, maksudnya orang-orang dunia. Tapi bagi kita ini sangat penting. Kenapa? Kalau kita sekali saja menyentuh kegelapan, kita akan berdusta. Jadi kita tidak lagi melakukan kebenaran. Maka kenapa banyak orang muda sangat sulit untuk menang dalam situasi ini? Karena lingkungan sekitar begitu menariknya. Ya, saya ilustrasikan seperti pasir hidup ya, yang semakin bergerak semakin ditelan, semakin bergerak semakin ditelan. Oke, nanti saya akan tutup di akhir, saya akan lanjutkan kembali. Adakah dari teman-teman yang mau langsung membagikan atau bertanya, begitu dipersilahkan. Min, aku menikmati ya tadi di catatan kakinya ya di panjang juga. Di catatan ini ya pasal ayat 5 catatan kaki 4 ya. Jadi di sini dikatakan terang ini kan adalah hakiki Allah ya, yaitu dan juga ekspresi Allah. Jadi kalau misalnya kita makan pete ya, yang kita keluarkan baunya bau pete ya. Nah, kalau misalnya kita menikmati Allah terus-menerus, jadinya kita adalah bau Allah. Nah, Allah itu adalah terang. Artinya apa? Artinya ketika kita menikmati Allah ya, yang adalah firman itu sebagai terang, hidup kita pasti berada di dalam terang. Ya, tapi kita nggak boleh mencobai diri sendiri ya. Udahlah, coba kalau misalnya aku hidup di dalam kegelapan, terangnya redup nggak ya? Nah, ini adalah satu pertanyaan ya. Jadi terang ilahi ini memang telah tinggal di dalam kita. Tapi kenapa kok di dalam kehidupan sehari-hari kita masih berjumpa dengan kegelapan ya? Kegelapan itu dalam artinya kita masih kecewa, kita masih bisa kesel sama orang, masih bisa marah sama orang, masih bisa sedih dan lain sebagainya. Kenapa? Karena terang ini ya, kalau misalnya teman-teman tahu, terang ini tuh harusnya tuh semakin hari tuh semakin memancar ya, semakin hari itu semakin bertumbuh. Jadi kalau misalnya orang sudah dilahirkan kembali, terangnya tuh mungkin hanya seberkas lilin ya. Kalau lilin kan gampang mati ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya terang ini semakin hari semakin berkembang ya, terang ini bukan hanya seperti lilin, tapi terang ini juga bisa sebagai lampu. Bahkan kalau misalnya ya,
mungkin ada kesempatan kita ya mungkin teman-teman ada kesempatan untuk baca buku rohani ya yang namanya Pelajaran Hayat. Di situ memperlihatkan bahwa terang ini tuh ternyata tuh semakin hari semakin bertambah besar ya. Yang tadinya kecil ya bisa semakin besar ya, bukan hanya lampu tapi dia juga bisa menjadi benda-benda penerang, bisa menjadi bulan, bisa menjadi matahari. Nah, hari ini bagaimana kita mempertahankan terang kita di dalam diri kita harus tetap tinggal di dalam persekutuan ilahi dan juga hayat ilahi. Gimana caranya? Kita harus kembali ke dalam roh. Mungkin agak berat ya, maksudnya, aduh persekutuan hayat ilahi lah apa ini ya kan? Ilahi ini apa? Terus tadi kita ngomongin urapan dan lain sebagainya, mungkin pusing ya, tapi sederhananya kita perlu menjadi orang yang mempertahankan terang kita itu tetap bersinar. Jadi dimanapun kita berada, terang kita nggak boleh redup. Ya, jangan sampai kita berada di, maksudnya tanda kutip, lingkungan orang-orang yang belum percaya Tuhan, kita menjadi orang yang berperilaku seturut dengan mereka gitu, berada di dalam kegelapan gitu. Bahkan kita menjauhi diri Allah ini jangan sampai terjadi atas diri kita ya. Kita harus menjadi anak-anak terang. Oleh karena itu kita nggak boleh meninggalkan kehidupan rohani kita. Kita harus mempertahankan terang kita itu bercahaya di zaman kegelapan ini. Justru melalui kita harusnya orang bisa diselamatkan. Amin. Amin. Oke, ada lagi? Oke, saya hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2. Amin. Saya Kak. Ya, silakan. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudari. Saya menikmati di ayat 5. Dia bilang, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tadi dibilang sama Kak Maria ya, sama Kak Ray itu sangat baik ya. Cuman saya mau tambahkan sedikit bahwa Allah itu adalah terang. Essence Allah itu adalah terang. Oleh karena itu kita perlu tiap hari datang pada Tuhan ya. Melalui kita datang bersekutu dengan Tuhan. Di dalam pengalaman saya ya, saudara-saudari, bahwa saya mungkin ada persekutuan secara pribadi dengan Tuhan ya. Melalui mungkin penuntutan secara pribadi ya. Saya mendapatkan ya terang dari Tuhan. Tuhan menerangi saya. Tetapi saya merasa bahwa di atas diri saya juga belum banyak ya, belum banyak Tuhan belum banyak bekerja di atas diri saya. Tetapi saya bersyukur ya ada saudara-saudari di dalam gereja ya, mengajak saya untuk ada persekutuan bersama kaum saleh. Saya bisa berbaur dengan kaum saleh itu juga menjadi terang bagi saya ya, saudara-saudari. Saya mendapatkan banyak pelajaran rohani dari kaum saleh. Saudara-saudari juga bisa menguatkan saya. Nah ini juga betul-betul menjadi satu pengalaman rohani juga bagi saya, bahwa seringkali ketika saya menuntut ya secara pribadi ya, ada persekutuan secara pribadi, seringkali saya merasa kok kenapa tidak ada kurang ada perubahan, bahkan mungkin terang yang saya dapatkan itu sangat sedikit. Tetapi melalui saya bersekutu bersama saudara-saudari, bersama gereja, saya mendapatkan terang. Dan terang ini saya bisa peroleh melalui bersekutu bersama saudara-saudari. Jadi saudara-saudari, semoga melalui firman ini kita jangan sekali-sekali meninggalkan persekutuan ya, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Timai. Ada lagi yang lainnya dari Nisa, Herlin, Vika, Eva, Marta, atau Lady? Itu 1 sampai 5. Kalau tidak ada saya akan tutup ya. Aku menikmati catatan kaki ayat 5.
kegelapan, sebagaimana terang adalah hakiki Allah dalam ekspresinya. Kegelapan adalah hakiki iblis dalam perbuatannya yang jahat. Syukur kepada Allah, Dia telah menyelamatkan kita dari kegelapan iblis ke dalam terang ilahi. Terang ilahi adalah hayat ilahi dalam anak yang bergerak dalam kita. Terang ini menyinari kegelapan dalam diri kita. Dan kegelapan, ketika kita mengikuti terang ini, kita sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan. Menurut konteksnya, kegelapan ini adalah kegelapan dosa. Amin. Amin. Kita bersyukur ya semua kita punya Allah yang adalah terang itu sendiri gitu. Kita adalah umat tebusannya dan jika kita mengikuti Dia dan firman-Nya kita akan hidup di dalam terang. Jadi jangan sampai kegelapan ini menguasai kita hingga gelap itu sangat pekat ya saudara-saudari, tapi kita harus menjauhi kehidupan yang berada dalam kegelapan yang buruk, kita jauhkan, kita mendekatkan diri kepada apa yang benar di mata Tuhan. Ya, aku nikmati. Amin. 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 Aku juga menikmati ya teman-teman ya. Aku tadi sempat ada cari-cari gitu ya. Kalau misalkan kita kan kemarin nonton videonya ya, menyatakan bahwa inti dari pembahasan di dalam kitab Yohanes ini adalah Allah adalah terang dan Allah adalah kasih. Itu juga sudah dijelaskan juga ya, memang kita sudah lihat juga bahwa ini adalah atribut-atributnya Allah. Ini artinya apa adanya Allah adalah terang dan kasih. Terus dikatakan di sini ya, terus kalau misalkan kegelapan itu apa dong gitu. Nah, kegelapan sendiri itu berarti kalau misalkan yang terang itu Allah, berarti yang gelap itu adalah iblis dong. Di mana ada benci, ada dengki, iri hati, kebohongan, ya kan? Membenci saudaranya berada di dalam kegelapan. Artinya perasaan benci, perasaan yang negatif-negatif semua itu adalah berasal dari si iblis gitu. Jadi kadang ya ada satu hati yang bingung, hati yang bimbang gitu ya. Kalau misalkan ada perasaan-perasaan yang negatif ini, aduh ini Tuhan kenapa sih ada perasaan yang negatif seperti ini gitu kan. Nah, ketika kita sudah merasakan perasaan-perasaan yang negatif seperti itu adalah tandanya dan saatnya kita perlu beralih kepada Tuhan. Itu tuh indikator ya bahwa kita tuh sedang dicobai oleh iblis ya, sedang diinfuskan hal-hal yang tidak baik gitu. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita itu kekurangan persekutuan dengan Tuhan. Nah, ini juga semoga juga bisa menjadi ingat-ingatan ya bagi kita semua ya. Ketika kita sudah ada rasa-rasa yang sebel dikit gitu kan, ngelihat orang ngelakuin hal yang biasa gitu kayak cetek-cetek pulpen atau misalkan ngapa-ngapain gitu ya yang membuat kita kesal. Nah, kalau hal-hal sederhana itu membuat kita kesal, itu artinya kita ada punya perasaan, punya kekurangan persekutuan dengan Tuhan. Di saat itulah kita tuh harus segera berpaling kepada Tuhan ya. Ketika kita berpaling kepada Tuhan, dikatakan bahwa selubung itu akan diambil daripada kita. Nah, ketika selubung itu diambil daripada kita, kita kan baru bisa melihat kan. Terang itu baru bisa masuk ke mata kita, kita baru bisa melihat. Nah, itulah teman-teman sebabnya kita membutuhkan persekutuan dengan Tuhan ya. Kita butuh persekutuan ini supaya kita tetap hidup, kita bisa berada di dalam terang, supaya kita tidak berada di dalam kegelapan. Karena itu marilah kita juga menjadi pelaku-pelaku firman hari ini ya. Ketika kayak kehidupan kita sehari-hari dan juga firman, ternyata ini tuh sangat dekat sekali gitu. Seringkali kita membedakannya ya, at least aku gitu. Aku kayak merasa, oh ya ini rohani-rohani gitu. Ketika ketemu di dalam suatu perkara yang besar gitu ya, seringkali aku tuh kayak membedakan, ini mah harusnya ditangani secara logis, bukan secara rohani. Tetapi ternyata itu membuktikan bahwa aku tuh tidak rohani orangnya ya, tidak mengambil jalan persekutuan dengan Tuhan. Itulah sebabnya aku sering kesal, aku sering banyak perasaan negatif itu yang masuk ya. Kemudian ya ini menunjukkan bahwa ya kita sangat-sangat perlu persekutuan dengan Tuhan. Semoga teman-teman juga bisa mempraktekkan hal ini gitu ya. Ketika ada perasaan negatif, kita bisa berpaling kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya.
1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi puji Tuhan atas sharing semua, ya sudah tergabung semua dalam satu alur ya. Jadi yaitu kita harus tinggal dalam persekutuan, kita harus memiliki terang yang terus memancar, semakin memancar. Ya sama seperti doa pagi beberapa waktu lalu dikatakan, kehidupan orang Kristen itu seperti rembang tengah hari ya, matahari yang terus semakin terang sampai ya, rembang tengah hari. Nah, maka kehidupan kita jangan menjadi orang yang berdusta. Sekarang kita percaya Tuhan, tapi dalam kehidupan kita suka ikuti tren hari ini, kita suka lihat-lihat perkara yang bukan seharusnya. Ya. Misalnya kita harus baca Alkitab, tapi kita malah baca yang lain. Ya. Kita suka baca novel, tapi kita nggak suka baca Alkitab dan sebagainya. Nah, teman-teman ini memang kelihatannya sepele. Ya, kan cuma ini, kan cuma itu, cuma. Nah, ketika cuma ini dikumpulkan, akhirnya membuat hati nurani kita atau roh itu sama sekali gelap. Kita tidak bisa lagi lihat. Misal dosen ya, kita harusnya kita open cam, ya, tapi dosen kita nggak open cam, kita hanya ambilkan foto aja. Misalnya demikian ya, contoh aja. Nah ini berarti apa? Hati nurani kita mulai gelap. Nah teman-teman sekalian, maka jika kita mengakui kita ada di dalam persekutuan dengan Dia, terus nyata. Kita berjumpa dengan Tuhan, sama berjumpa dengan orang. Ya, entah itu dosen, atau teman-teman kita, ya, kita lagi ngomong, ya, kita harus dengan hati yang terbuka, ya. Kalau misalnya tidak ada halangan, ya kita boleh open cam misalnya supaya dosen juga bisa melihat ya situasi kita, ya kan, atau kita jadi tidak dianggap yang negatif, begitu ya. Ya kalau misalnya ada sesuatu perkara tidak bisa open cam, itu juga bisa izin, misalnya Pak, saya ada keperluan, ya. Pak, saya nggak bisa open cam karena ada halangan atau jaringan atau karena pakai kuota. Ya. Jadi ini perkara-perkara sederhana, namun seharusnya bisa juga menjadi terang bagi kita. Ya kenapa? Sedikit dosa saja. Jika terus dibiarkan, akan menjadi tertumpuk. Ya kita anggap biasa aja. Tapi akhirnya apa? Kita menjadi dusta. Kita menjadi dark, ya. Kita menjadi gelap. Nah, teman-teman sekalian, ya, semoga sehari demi sehari kita terus diperbarui. Kita ada salah hari ini, kita mohon ampun. Kita akui dosa. Entah itu kita sadari, entah kita nggak sadari, kita akui. Jadi, biarlah topik ini, ya, perkara mengakui dosa-dosa kita, bukan hanya ada di dalam kitab Petrus, ya, bukan hanya di kitab 1 Yohanes, maaf, tapi biarlah menjadi kehidupan dan pengalaman kita juga. Kita ada sekatan, ada halangan, kita akui. Ya, Tuhan, aku nggak bisa ini, gitu ya. Nah, puji Tuhan malam ini. Jadi semoga firman-Nya juga menguatkan kita hanya 2 ayat, tapi semoga menjadi rema, menjadi hafalan ayat kita sebelum tidur nanti. Kita berdoa, kita akui dosa apa yang kurang, gitu ya. Amin. Saya rasa cukup sampai di sini. Ya. Apakah ada yang berkenan atau sukarela untuk mendoakan kita semua malam ini? Amin. Nah, mari teman-teman kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih kami adalah anak-anak terang-Mu yang Dikau sendiri adalah terang Tuhan. Dan kami menjauhi segala kehidupan gelap, segala kehidupan yang jahat Tuhan. Dan kami tetap maju di dalam diri-Mu, mengejar terang itu sendiri Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami hanya ada diri-Mu Tuhan. Oh, tidak ada dosa, tidak ada iblis, tetapi diri-Mu yang terpajang dalam diri kami. Dapati dalam setiap kehidupan kami bertingkah pun juga dapat hati-hati Tuhan. Tuhan Yesus, agar kami tidak jatuh dan terjerat ke dalam kegelapan dan iblis. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami ini. Kiranya Dikau memberkati aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya. Sertailah teman-teman kami yang ada di Zoom ini. Tuhan juga menyertai teman-teman kami yang belum hadir. Yang Kau dapatkan mereka kembali membaca bersama dengan kami. Jagalah kesehatan kami semua, Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan ya. Terima kasih Rika. Sampai di sini.